Aku juga khawatir tentang nikah. Kata-kata hari ini. Tapi laki-laki itu kebanyakan nggak punya hatinya tapi nafsu. Temenin dulu. Gini, aku thumbnailnya harus bawa ntar diedit pakai ini makanan kayak gede, gitu ya Mik ya. Ini ya. Ntar digedein kayak kanokta gitu. Oh iya. Bagus. Sekali lagi. Oke. Bagus. Oh, kembali kita semua menunggu yang bagian. Bersama Hokocang. Oh salah. Oh salah channel. Oke guys, jadi hari ini kita makan mukbang. Oke. Ini mukbang, bisa dibilang mukbang nggak ya? Mana ada mukbang? Ini Aku udah sarapan Mik. Iya, Sarapannya jangan satu gigit siang. sedikit. Kurang estetik. Orang mau makan, udah digigit duluan dan diletakin di sini. Apa ya? Jadi di video kali ini kita makan sambil makan mau cerita tentang Apaan? menikah. Yes. Nikah. Makanya lapar. Hah? Ada lagi mas. Ini yang punya Mik ya? Iya. Ini punya kau sundubu cige. Kelihatan Kenapa nggak ya? nggak supnya bareng-bareng aja? Kita bawa piring tadi seharusnya. Oh iya benar ya. Ya kan kita bisa saling mencoba. Saling mencoba karena menikah itu nggak boleh coba-coba. Susu sono. Nggak siap-siap ini channel. Mas Soho kan usianya udah usianya udah gitu kan. Jadi kepikiran Mas Soho kapan nikah gitu loh. Nggak usah jawab sekarang, cuma itu kan timingnya tergantung orang kan. Aku nggak mau maksain apa ya kayak buruan gitu loh, nggak mau gitu, nggak enak. Tapi pengen nanya pendapat tentang nikahnya kalau nggak hujan. Tahun depan? Hah? Masa? Kore oishi. Jadi aku kalau nikah itu sebenarnya udah disiapin, udah persiapan gitu. Gitu, aku pengen nanya. Hal yang pengen khawatir, bukan pengen khawatirkan, yang paling khawatirkan itu apa di tentang nikah gitu? Kalau khawatir sih enggak, lebih tepatnya gini, nikah itu bukan permainan. Terus nikah juga itu kan selama hidup itu cuma pengen sekali doang. Jadi jangan terlalu buru-buru kayak aku harus nikah itu enggak. Jadi kayak lebih tepatnya udah siap secara mental, keuangan, terus secara keluarga, terus semuanya itu udah siap dulu baru nikah gitu loh. Enggak aku udah umur nih, aku harus nikah, aku udah umur tuh enggak. Tapi lebih ke persiapan semuanya sih. Nikah tapi buru-buru akhirnya nggak siap, malah repot, cerai, nggak bisa ngidupin keluarga juga percuma. Persiapan itu emang apa? Ya kan semuanya kayak secara mental, tanggung jawab, terus ya namanya materi juga penting dong gitu. Pengen hidup seperti apa? Kayak kita mau ngehidupin istri itu dengan seperti apa, kayak aku harus ngasih duit dia berapa sebulan biar dia hidupnya lebih enak gitu. Terus keluarga biar cukup itu kayak gimana gitu. Nggak asal nikah-nikah aja. Kan sekarang banyak yang kayak 20 tahun juga tiba-tiba nikah. Terus nikah acara pakai uang keluarga juga kan percuma. Nikah itu pengennya pakai uang sendiri. Jangan sok apa ya kayak acara dengan sok siapa. Ayo udah makan dulu. Aku juga khawatir tentang nikah. Terus? Ya, Uan juga sama gimana habis nikah baru tahu, oh ternyata gak cocok gitu. Itu gimana gitu? Iya. Gimana gitu guys? Orang nikah terus baru tahu sifat istrinya kayak gini terus nggak mau kan percuma. Aku pernah dengar dari karyawan dari senior di perusahaan. Ada istri setelah nikah berubah. Aduh. Sorry. Nggak apa-apa, belum 5 menit. Kok lama 5 menit? Ya gitu katanya. Iya sih. Apa ya?
jujur kayak aku sendiri pengennya kalau nikah benar-benar kayak berdua sama-sama udah siap dengan apa ya, konsekuensi, terus dengan kayak sifat masing-masing juga. Jadi kan kalau mau nikah kan aku mau kehidupan seperti ini, istrinya ceweknya mikir aku pengen seperti ini. Nah dengan kayak gini aku seperti ini, kamu seperti ini, gimana ke depannya kita bakal bisa bareng-bareng nggak gitu kan, otomatis harus saling ngobrolin itu semua sebelum nikah. Jadi kayak nikah dulu baru kenalan, aku jujur nggak seperti itu. Kita harus siap-siap dengan habis nikah aku mau bawa kehidupan yang seperti ini, kamu mau seperti apa, itu kita berdua harus saling kayak udah siap gitu loh dengan seperti itu gitu. Emang kamu mau nikah? Enggak, belum. Mau nikah sama siapa? Nyari dulu. Aku mah mendukung aja sih. Ada nggak sih syarat-syarat untuk nikah? Jadi gini. Secara pribadi gitu. Enggak, ya secara pribadi. Berapa tahun pacaran baru nikah gitu? Ada batasnya nggak? Ada. Nggak ngaruh juga kayak gitu. Aku pernah lihat apa ya, influencer yang dulu pacaran tapi sekarang nggak nikah. Ceweknya nikah sama cowok yang lain gitu kan. Itu berapa tahunnya? Mereka pacaran 5 tahun, 6 tahun, setelah itu baru putus gitu. Itu kenapa gitu? Itu pernah dari aku buat senpai, buat senior kehidupan saya. Ya, aku kan masih 24 kan usianya. Ada nggak sih gitu? Itu kenapa gitu loh? Iya. Aku dari dulu juga pacaran tipe orang yang lama pacarannya. Hah? Pacaran tipe orang yang lama berarti? Macam pacaran lama banget gitu. Yang paling lama itu berapa lama? Berapa ya? Seingat aku pacaran paling lama tuh sekitar 5 tahunan dah. 5 tahunan? Iya. Putus? Iya. Kenapa tuh? Orang pacaran masih kecil. Kan SMA. Oh. Berarti dari SMP ya? Pacaran? SMA dong. Pacarannya mulai dari SMP kan? Enggak, dari SMA. Oh, dari SMA sampai SMA. Kan nggak ngaruh. Jadi kayak kalau mikir nikah juga kagak, orang namanya masih sekolah. Terlalu jauh ya? Masih kayak nggak kepikiran, kan pacaran gua nggak tahu. Tapi ada loh seniorku yang di perusahaan. Pacaran 10 tahun terus nikah. Bagus. Romantis banget. Tapi pada dasarnya sebenarnya pacaran itu nggak ada konsepnya. Maksudnya? Nggak apa ya? Maksudnya pacaran itu sebenarnya kan nggak tahu ya. Kan nggak ada janji. Sebenarnya pacaran itu aku juga nggak paham konsep. Oh ini orang pacaran gitu. Juga nggak tahu gitu loh. Kalau nikah kan ada surat nikahnya, ada saksi nikah, itu nikah ada. Iya. Tapi kalau pacaran kan cuman kayak sebutan berdua. Aku bisa nebut kita pacaran, tapi dia juga bisa nggak mikir kita nggak pacaran, kan juga bisa. Iya. Jadi pacaran itu sebenarnya apa gitu? Kayak temenan sama aja, kayak teman. Aku temenan sama Mikia kok gitu. Aku ngomongnya gitu, tapi Mikia nggak ngomong. Enggak, aku cuma kenal doang, kan bisa. Oh iya. Jadi pacaran itu sebenarnya nggak ada. Itu jawaban dari kehidupan selama itu ya? Iya, pacaran itu konsepnya nggak ada. Selama berapa tahun? Itu ya? Jadi kan nggak tahu pacaran itu sebenarnya itu apa gitu. Kalau nikah pasti nikah, orang ada suratnya juga. Pacaran itu apa? Jadi kembali lagi, jangan mikir-mikir pacaran, yang penting nyari duit dulu, ya kan? Pada akhirnya tetap situ, nyari duit dulu, persiapan ke pernikahan, karena nikah itu butuh duit. Habis nikah untuk kehidupan sehari butuh duit, ya kan? Tapi masih ada loh mas, butuh cinta. Dia kan, tahu nggak mantan istrinya Soekarno yang orang Jepang? Oh, Debbie. Beliau ngomong Ibu gini. Debbie ya? Beliau tuh ngomong gini di salah satu acara. Dulu. Ibu Soekarno ya namanya. Dia tuh namanya Debbie, Ibu Debbie. Dia tuh lagi talent di TV Jepang guys. Dia komedian di Jepang sekarang. Dia ngomong gini. Kamu nanya ke seorang cewek lainnya kan. Kamu lebih baik nikah dengan orang penghasilannya bisa 2 miliaran tiap bulan, atau
tapi dia orangnya nggak ganteng, atau sama orangnya ganteng tapi nggak ada duit sama sekali. Terus akhirnya banyak bilang kan, karena orang kan realistis ya, tapi banyak juga yang kayak ngomong kayak gini, yang penting ganteng aja, ntar duit bisa nyari sendiri gitu kan. Yang dijawab, yang ditanya jawab gitu. Terus tapi akhirnya si ibu ini bilang, mantan si Soekarno ini bilang bahwa kamu lebih itu adalah pemilihan yang bodoh gitu katanya. Karena kamu dengan orang meskipun ganteng nggak punya duit, kalau orang ganteng tapi nggak punya duit, pada akhirnya makin lama cinta itu akan hilang, karena setiap hari nggak ada yoyu, nggak ada kehidupan kayak yang luas gitu loh, maksudnya kayak ketenangan gitu loh, harus nyari duit terus gitu. Jadi tapi kalau sama orang yang udah punya duit per bulanannya udah pasti punya 2 miliaran cukup, cinta itu bakal datang karena waktu itu ada, nggak harus nyari duit terus gitu. Berarti nggak boleh ganteng gitu ya? Ya ganteng ya bonus gitu. Tapi yang penting tuh cowok itu harus punya duit gitu. Kayak gitu. Nggak tahu juga sih sebenarnya, kan itu kan kata orang. Aku mah yang penting hidup, makan enak, udah. Bisa nikah ya nikah, enggak ya udah, nggak usah dulu, nggak usah dibikin pusing. Kalian tipe yang mana? Pilih yang mana? Cowok yang nggak ganteng tapi nggak punya kalau nggak punya duit, nggak ganteng, nggak punya apa-apa, nggak boleh gitu. Maksudnya ganteng tapi nggak punya duit, atau nggak ganteng tapi punya duit. Udah makan dulu ya, Bang. Aku jujur ngomongnya kesan karena sariawan. Aku telepon sebentar. Telepon ke siapa? Aku bertanya pendapat kepada Ibu Ratu. Nggak diangkat lagi ya, wah. Kayaknya nggak mau. Mau aku tanya secara langsung di sini. Mau cowok ganteng tapi nggak punya duit, apa punya duit tapi ya biasa aja gitu. Udah makan dulu aja. Ntar dipotong-potong ya, Mik, yang berguna videonya. Yang penting kan makan, iya kan? Coba tanya pertanyaan yang pasti. Tadi telurnya dimakan sendiri. Aku belum makan. Ya udah gini aja, Mik ya, kamu target nikah kalau kamu bakal menikah kalau maksudnya? Kamu akan menikah apabila timingnya. Terserah, pokoknya kamu bakal menikah kalau ada orang tersayang dan punya duit. Cowoknya, yang punya duit kamu? Ya, aku lah. Soalnya aku tuh nggak mau membebani keluarga gitu loh. Kalau aku nggak punya duit terus nikah, bahagia awalnya. Cuma kan ntar berarti membebani keluarga. Terus nanti ada permasalahan uang, itu nggak enak. Makanya kalau aku dapat kesempatan dan jalur perjalanan untuk ini bisa nih dapat duitnya gitu kan, bertahun-tahun, ya udah nikah aja gitu. Padahal udah siap, padahal harus punya duit ya. Kita kerja terus ya. Iya. Tahu nggak ada kata-kata gini, Mik? Kata-kata hari ini. Gini, laki-laki itu kodratnya itu bekerja. Kodrat? Kodrat itu kayak takdir, unme. Dan laki itu kodratnya itu bekerja. Ketika kecil dia sekolah, dia belajar untuk persiapan kerja. Ketika udah lulus sekolah, dia itu harus mulai kerja untuk menghidupi keluarganya di rumah bapak ibunya. Tapi ketika udah dewasa dan bisa menikah, dia menikah dan menghidupi keluarganya, dia harus bekerja terus sampai meninggal. Jadi kita itu dari kecil lahir
bermain olahraga, belajar untuk persiapan olahraga, belajar untuk bisa kerja, udah kerja, kita kerja terus sampai tua, sampai meninggal. Padahalnya kita tuh sampai tua meninggal ya bekerja. Hah? Iya, iya. Sampai meninggal kita bekerja. Iya, sampai kita bakal meninggal tuh kita tetap bekerja terus. Iya, udah siap kok. Ya udah kerja aja. Aku dari kecil mamaku bilang, kalau cowok harus dapat duit banyak untuk menghidupi keluarga, gitu loh. Oh. Ya udah nyari duit aja. Nyari duit, tapi menurut aku nyari duit juga kita tuh harus apa ya? Dengan senang. Bukan Passion. dengan senang juga penting banget, tapi harus stabil gitu kan. Stabil. Gak sekali dapat duitnya banyak, tapi bulan depan sama sekali gak ada, gak bagus kayak caranya kayak gitu. 50% tapi bertahun-tahun. Satu bulan hampir sama semuanya. Itu bagus. Nggak tahu deh aku. Udah beli lotre aja yuk. Yang penting kan dapat duitnya banyak gitu. Tapi berapa biaya buat menghidupi keluarga? Bukan, persiapan pernikahan. Berapa itu? Kalau di Indonesia gitu loh. Nggak tahu berapa ya. Tapi ya kalau aku nggak tahu apa ya, aturan tiap orang nggak tahu ya. Tapi kalau untuk nikah sendiri kan butuh tetap ratusan juta tetap. Berapa ratus juta itu kan berapa ratus juta bisa sampai. Kalau nikahnya sendiri acaranya mungkin kayak 100-200, terus acara untuk makan-makan dan semua bayarnya 300-400 habis ya. Tapi kan itu karena itu kan kalau acara manten di Indonesia itu orang nggak kenal juga datang terus makannya gratis, itu masalahnya. Kalau di Jepang kan enggak ya. Iya. Yang diundang apa kayak nyumbang ya juga bisa 3 jutaan kan. Kan enak. Di sini aja ya nikahnya. Bikin acara terus ngundang orangnya. Iya, enak kok. Iya. Yuk. Kalau pas nikah ajak penonton juga gak gimana? Ntar datang pada nggak nyumbang lagi. Jadi satu Mikia bakal nikah apabila udah punya calon yang benar, terus punya duit persiapan untuk nikah. Jadi untuk umur sendiri nggak mikir. Umur Iya, gitu. Harus mikir sih. 28 sih gimana? Iya. Ceweknya sekarang umur berapa coba? 24. Bentar lagi 25. Ya berarti sama kan? Berarti kan tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kita masih nongkrong di sini nggak? Gimana ya? Semoga ya. Kalau perlu, kalau bisa jangan. Nongkrongnya udah di rumah sendiri-sendiri. Tapi aku mampir, Mik datang ke rumah Mik. Aku rumahnya udah di gedung. Budong. Purusukino. Purusukino. Enggak, maksudnya kayak rumah yang ada kolam renangnya gitu. Oh, jangan foya-foya. Nabung dulu. Oh iya juga ya. Ya gunakan uang buat keluarga. Anjay. Kolam renang gak bisa membahagiakan orang, cuma senang doang. Tapi kalau ada, enak sih. Iya sih. Mau dong. Ya udah. Kita obrolannya nggak penting banget ya, Mik. Ya kan itu kita. Tapi tadi kan kita belanja ini kan, belanja makanan ini kan di supermarket. Terus aku tiba-tiba nanya ke Masuk, kapan nikah? Gitu. Terus aku, mending kita ngonten aja tentang nikah gitu loh. Sambil makan gitu kan. Gimana guys? Kalau kalian syarat buat nikah itu apa? Syaratnya apa? Syaratnya nih. Ini harus obrol dulu nih. Syarat maksudnya? Syarat aku sendiri, ya kan sama bilang kayak kamu. Bukan, syarat buat cewek gitu loh. Kalau cewek yang kayak gini, pengen nikah gitu. Kan aku punya cewek. Ceweknya aku itu, menikah sama cewekku itulah. Terus kan sekarang kita udah bahas tentang nikah kan. Itu karena apa gitu loh? Kalau gini misalnya nih, ya pas apa ya, pas dia masak
terus makannya enak sambil lihat ya mbaknya lagi senyum-senyum gitu kan. Pas itu, oh pengen nikah sama kamu deh gitu. Itu kayak ada nggak kayak episode gitu loh, story-nya kayak gitu ada nggak? Aku lihat kalau aku ya sama cewek aku sendiri ya. SMA? Enggak, kan cewek aku sekarang di sini. Oh sekian sekarang. Apa kan aku lihat cewek aku nih. Dia Boleh kayak makan ini nggak aku lapar. ya udah makan aja. Apa? Dia terus kan lihat dia kayak kerja semangat banget, terus dia juga mau belajar. Jadi kan cewek aku sendiri kan Nelly kan dia suka kayak sering belajar juga, terus kerjanya juga semangat. Dia kalau main juga kayak apa istilahnya Bahagia. Kayak sering nemenin juga kayak wah ini orang tanggung jawabku nih gitu aja. Gitu kan terus ya udah dah gitu. Kayak aku punya impian kalau seandainya nikah tuh aku nggak mau memaksakan dia untuk bekerja gitu loh, pengennya gitu loh. Ya, setuju banget, setuju sama. Ya nggak, jadi kayak apa ya, lihat pacar sendiri kayak kerja keras kan pengennya saat nanti nikah aku pengen bisa ngidupin semaksimal mungkin lah gitu. Iya benar. Jadi kayak kamu kalau kamu mau kerja silahkan, mau nggak ya silahkan. Kalau udah nikah, ayo kita hidup bareng-bareng. Gitu. Jadi kan nggak harus kayak bekerja tuh sampai kayak sampai kayak nggak tega aja sih. Rezeki kita kayak aku biar kerja lah semaksimal mungkin lah. Mau lembur mau kayak apa nggak apa-apa, yang penting kamu tuh hidupnya tenang di rumah gitu. Tapi kan kalau nabung aja kan tabungan itu cepat habis kan? Iya. Itu gimana caranya gitu loh? Makanya apa ya, kerja. Makanya aku tetap harus kerja gitu. Tapi untuk perempuan yang sama aku, ya udah dia mau kerja sama enggak terserah dia gitu loh. Kan nggak, masa aku sebagai suami kamu harus kerja nyari duit sana, kan nggak bisa kan. Makanya kayak kamu mau kerja silahkan, mau enggak ya aku mau dukung hobi kamu mau ngapain gitu. Untuk nyari duitnya semaksimal mungkin aku bakal nyari gitu. Kan kalau di Jepang banyak kan orang tetap kerja bareng-bareng. Tapi makanya kalau mau bekerja bikinnya kayak kerja bareng-bareng, kayak bikin usaha apa gitu. Tapi gimana kalau masalah kerja terus istrinya nggak kerja di rumah? Pasti bosen. Enggak. Ya bosan sih bosan, tapi ngonten kayaknya jadi YouTuber. Itu gimana? Cocok dong. Wah anjir. Kamu balik kerja juga misalnya istri kamu konten kreator, cocok banget Mik. Edit ya? Edit bareng juga asik ya? Kamu yang syuting di rumah, aku kerja berangkat dulu ya. Kamu berangkat kerja, istri kamu di rumah ngedit. Kalau gitu, kalau nikah bikin channel keluarga nggak? Bikin? Nggak tahu Din. Aku harus minta izin ke istri soalnya kalau itu. Kan itu privasinya istri juga. Istri mau ditayangin apa enggak kan terserah muka dia, terserah dia. Karena aku juga punya hak untuk dia. Asik banget kalau punya istri content creator. Edit bareng, syuting bareng, mukbang juga bareng loh. Kayak gini loh. Iya ya. Mukbang yuk makan. Terus anaknya lewat dari sana. Ayah. Sini jangan lewat tempat kamera. Sini duduk di sini. Itu mau nggak angkat? Mikia lagi pengen nikah. Mikia beneran enggak lah. Masih jauh 28. Tapi sama siapa? Aku kan udah tahu Mik. Apanya? Aku tahu cewek yang disukai Mikia. Oh ya, disukai Mikia. Yang kamu suka, cewek yang kamu suka aku tahu. Siapa? Ya kan aku nggak ngomong di sini, cuman aku tahu siapa yang disukai oleh Mikia. Apa sih? Cuman aku yang tahu. Enggak lah. Enggak juga sih. Enggak juga. Yang lain juga ada yang tahu. Random. Saya mencintai semua manusia di bumi ini. Tapi satu-satunya yang paling diutamakan adalah karena aku membalas cewek dulu, karena cewek yang utama. Kalau ada yang udah nikah, kasih tips, bukan kasih tips ya, kasih pendapat. Ya. Aku balas chat dulu. Terus ntar kalau setelah nikah,
kita nonton video ini pasti ngakak banget gitu. Yuk bikin konten yang reaksi nonton video ini yuk kedepannya. Oh boleh. Wah dulu kita ini ya. Jadi ini video ini adalah video legenda. Suatu saat nanti jadi legenda. Tapi orang-orang bilang gini kan, kalau nikah siap-siap apa ya, tabungan uangnya, duit dia gitu kan bilangnya. Tapi gak ada tabungan juga kayaknya cepet nikah. Orang-orang pasti gitu. Kata sama kelakuan itu berbeda. Iya. Ya kan? Iya. Pada akhirnya juga tergantung mood. Iya gitu. Jadi berarti duit gak penting. Yang penting Fatinya. Hati apalah lu, nyari duit lah. Yang penting punya duit lah. Mana ada. Tapi kalau ada hati buat ceweknya, kita bisa ngejar kerjaannya. Ya bener. Saking capek pun pasti seberapa. Tapi laki-laki itu kebanyakan nggak punya hatinya tapi nafsu. Karena nafsu, yang mending nikah dulu. Itu banyak. Nafsu itu apa, Mas? Nafsu itu apa, terserah lu. Nafsu makan, nafsu tidur. Apa terus? Ayo ngomong di sini. Ayo. Kemarin kan interogasiku aku kan. Hari ini aku interogasi Masku. Ayo cepat jawab sekarang. Apa nafsu apa? Nafsu birahi. Apa itu? Nafsu birahi itu nafsu yang ada dari kayak istilahnya kayak pengen melakukan hal yang tidak senonoh. Apa senonoh? Aku kasih tahu bahasa yang susah dia. Jadi ada bahasa ini nafsu birahi. Memo. Jadi ada nafsu kan dibagi dari kayak nafsu makan, nafsu apa gitu kan ada. Nah kalau nafsu birahi itu nafsu keinginan dari diri kita untuk melakukan kayak ya dewasa. Itu namanya nafsu birahi. Kamu tahu belajar bahasa ini. Ini bahasa bukannya nggak sopan nggak kok. Cuman bahasa ini jarang dipakai juga untuk disebutkan gitu. Nah terus tidak bahasa aja jarang pakai. Apa yang juga gak jarang pakai? Otak gak pakai. Terus tidak senonoh. Jadi nih, kalau senonoh itu tidak senonoh itu kata yang artinya itu tidak melakukan yang baik-baik gitu. Jadi kebalikan dari hal baik. Oh, senonoh. Oh, kayak lebih ke bahasa susah jelasnya ya. Jadi kayak nggak perlakuan yang nggak sopan lah, tidak senonoh lu. Jadi kayak melakukan kamu tidak melakukan tiba-tiba ada cewek gini ini tidak senonoh. Jangan senonoh. Kesimpulan hari ini. Ya bahasanya kan susah kan, kamu belajar bahasa kayak gini. Iya. Ada kamus di situ. Nanti dicari. Ya udah. Jadi kesimpulan hari ini adalah tidak boleh senonoh. Bukan. Apa? Salah nyebutnya. Tidak senonoh itu artinya tidak baik. Artinya gitu. Oh, jangan senonoh. Jangan melakukan hal yang tidak senonoh. Tidak senonoh. Bahasanya susah banget. Sariawan soalnya aku. Alasan. Ini jadi intinya soal pernikahan nih. Pernikahan itu dalam hidup cuma sekali. Jadi siapkan dengan benar. Terus cowok itu kita itu harga dirinya juga harus bekerja. Jadi bekerja jangan nganggur. Ya kan? Senonoh. Munyunono. Ya udah, sekian. Ini video nggak penting sedunia lah. Penting lah. Udah deh. Ya udah. Aku udah habisin. Ya udah. Udah guys, terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Kalau ada yang tertarik video ini, jangan lupa subscribe dan komen dan share ke teman-teman kalian. Ini cerita sangat penting ini.